Halo semuanya, kembali lagi bersama kita dari Intersemiotik Membedah Kasus. Seperti biasa, di podcast kali ini saya Desiana Resi Damayanti ditemani dengan dua teman saya, Brevidia Mumtaz Kanaila, dan saya Oktaviani. Dan di podcast kali ini kita bakal membahas kasus yang sempat viral beberapa tahun lalu, yaitu kasusnya Isabella Guzman yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Sebelum kita mulai ke cerita kita, jangan lupa siapkan perut untuk mencerna camilan dan otak untuk mencerna informasi berikut ini. Namanya Isabella Guzman. Dia lahir pada bulan Juni tahun 1995 di Aurora, Colorado, Amerika Serikat. Dia seorang perempuan dan saat ini umurnya sudah menginjak sekitar 27 tahun. Tinggi badannya sekitar 158 cm dengan berat badan yang ideal. Isabella memiliki kulit yang putih, mata yang gelap, dan rambut hitam yang panjang pada saat itu. Isabella berkebangsaan Amerika dan merupakan keturunan ras campuran dengan nenek moyang Hispanik. Status Isabella adalah belum menikah. Ayah biologisnya bernama asli Robert Guzman dan mendiang ibunya bernama Yun Mi Hoi. Keduanya sama-sama berprofesi sebagai fotografer. Dia merupakan putri tunggal dari pasangan Robert dan Yumi Hoi. Namun, setelah kedua orang tuanya bercerai, ibunya pun menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Ryan Hoi. Sehingga Isabella menjadi putri tiri dari Ryan Hoi. Guzman tidak seperti anak-anak lain di daerahnya, sebab ia tidak pernah tersenyum, bermain, atau ingin menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Orang tua Isabella dalam kondisi miskin yang tidak mampu membeli banyak barang yang diinginkan Isabella sejak usia muda. Konflik bermula ketika keduanya sering mengalami percekcokan di mana Isabella suka melawan ibunya dikarenakan dirinya sangat kesal jika sang ibu menikah kembali. Dia mengira ibunya telah mengkhianati keluarganya dan merasa bahwa ibunya tidak pernah mencintai ayahnya. Semua telah dibohongi oleh ibunya. Hal tersebut mengakibatkan kehidupan sehari-hari Isabella dan ibunya menjadi benar-benar dalam kekacauan. Hampir setiap hari, mereka selalu bertengkar dan menjadikan suasana dalam rumah sangat mengerikan. Ketika Isabella berusia 7 tahun, ibunya menyarankan Isabella untuk tinggal bersama ayahnya untuk sementara waktu. Isabella berperilaku berbeda dengan ayahnya. Dia menunjukkan perilaku baik dan penuh perhatian. Ayahnya sempat mencoba berbicara dengan Isabella agar dia memperlakukan ibunya dengan baik dan menghormatinya. Menurut kesaksian Ryan Hoi, keesokan harinya setelah ibunya pulang kerja sekitar pukul 21.30 malam, ibunya bilang ia akan naik ke atas untuk mandi. Dan Isabella melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 Jalan South 5. Ryan Hoi mengatakan kepada polisi bahwa dia kemudian mendengar suara dentuman dari lantai atas dan istrinya menjerit kesakitan memanggil namanya. Ketika dia mencoba membuka pintu kamar mandi, Isabella mendorongnya dengan punggungnya agar tetap tertutup. Ryan kemudian turun ke bawah, menelpon 911 dan kemudian kepada petugas operator polisi bahwa istrinya dan putrinya ada di dalam kamar mandi dan dia bisa melihat darah mengalir dari bawah pintu kamar mandi. Ryan Hoi juga memberitahu polisi bahwa ketika dia kembali ke atas, dia tiba-tiba mendengar teriakan Jehovah, dan seketika pintu kamar mandi terbuka. Dia melihat Isabella berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau. Isabella berjalan dengan ekspresi yang datar, matanya kosong. Dia bahkan tidak berhenti untuk memelototi ayah tirinya. Ryan kemudian mengamati istrinya terbaring di lantai kamar mandi, berlumuran darah dengan tongkat baseball tergeletak di samping tubuhnya. Polisi pun menemukan tubuh telanjang Yun Mi Hoi dalam keadaan mengenaskan penuh dengan luka robek dan tusukan di dalam kamar mandi lantai 2. Dia dinyatakan meninggal 2 jam di tempat kejadian pada pukul 22.28 malam. Setelah membunuh sang ibu, dia melarikan diri dari rumah dan sembunyi di toilet minimarket terdekat. Bahkan, dia di sana, Isabella Guzman membersihkan diri.
juga sempat berbohong pada petugas minimarket. Isabella Guzman mengaku telah diperkosa. Ia kemudian meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti pakaian. Mengaku telah diperkosa, Isabella Guzman justru meminta petugas minimarket untuk tak menelpon polisi. Ia juga menolak diantarkan pulang. Sampai Departemen Kepolisian Aurora menerima telepon pada 29 Agustus 2013 ketika mereka melaporkan keberadaan sesosok mayat di dalam mobil. Polisi akhirnya bisa melacak keberadaan Isabella. Mereka menunjukkan kartu identitas, namun Isabella mengelak. "Itu memang seperti aku, tapi kayaknya bukan," kata Isabella. Isabella Guzman akhirnya diringkus polisi selang 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Isabella langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan dirinya harus mempertanggungjawabkan seluruh kejahatannya di muka pengadilan. Pada sidang pertama, Isabella dituduh menikam ibunya sebanyak 79 kali di wajah dan di leher di kamar mandi rumah mereka. Namun, pada sidang berikutnya, ia ternyata terbukti menikam ibunya sebanyak 151 kali di wajah dan leher. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh psikiater dan dokter gangguan jiwa, ternyata Isabella Guzman diketahui mempunyai gangguan kejiwaan karena orang tuanya bercerai saat dirinya masih kecil. Pada pengadilan terakhir, ketika Isabella dihadirkan di meja hijau, ternyata Isabella Guzman divonis tidak bersalah. Akan tetapi, perempuan tersebut dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo untuk menjalani beberapa perawatan kejiwaan, di mana menurut keterangan dokter, perempuan ini didiagnosa mengalami penyakit paranoia schizophrenia. Dikarenakan gadis yang dianggap berdarah dagingnya mempunyai gangguan jiwa, ketika dirinya berada di pengadilan, dirinya suka sekali tersenyum di depan awak media yang menyoroti dirinya. Dia sering menatap ke ruang hampa, lalu berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan dia tertawa sendiri. Kata Dr. Richard Pounds, salah satu seorang dokter yang merawatnya. Dokter yang menangani Isabella Guzman turut memberikan kesaksian. Dokter bersaksi bahwa Isabella Guzman tidak percaya bahwa ibu sebenarnya adalah ibu kandung yang telah ia bunuh. Selama ini, Isabella Guzman berdelusi bahwa ibu kandungnya merupakan sosok wanita bernama Cecilia. Bahkan ia juga meyakini bahwa sang ibu perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Kami menghukum orang yang membuat keputusan untuk melakukan kesalahan ketika mereka tahu lebih baik dan mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Dan dalam kasus khusus ini, saya yakin berdasarkan bukti yang saya lihat dan informasi yang telah disajikan di pengadilan, bahwa wanita ini tidak tahu benar dan salah, dan dia tidak bisa bertindak berbeda dari yang dia lakukan. Mengingat signifikansi skizofrenia dan delusi paranoid, halusinasi visual yang dapat didengar yang ia alami. Isabella akan terus dirawat sampai dia tidak lagi menjadi resiko dan ancaman bagi masyarakat. Pengadilan mengatakan bahwa sulit untuk menentukan keputusan karena pembunuhan yang dilakukannya sangat kejam. Namun demi keadilan, dan jaksa George Brauchler yakin berdasarkan bukti yang dilihatnya bahwa Isabella Guzman tidak tahu benar dan salah. Saya yakin akan hal itu dan saya merasa demi keadilan saya harus mengambil langkah-langkah ini, kata George Brauchler, jaksa wilayah distrik yudisial ke-18. George Brauchler mengatakan Isabella Guzman akan tetap di sana sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi komunitas atau dirinya sendiri. Isabella Guzman juga kemungkinan besar akan berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Namun, 7 tahun kemudian, pada tahun 2020, Isabella mulai membuat klaim bahwa dia telah kembali sehat dan siap untuk masuk kembali ke masyarakat. Dia mengatakan bahwa kewarasannya telah dipulihkan setelah dihancurkan sebelumnya karena pelecehan bertahun-tahun dari keluarganya. Dia berkata, "Saya bukan diri saya sendiri ketika saat melakukan itu. Sejak itu, saya telah pulih sepenuhnya."
Pertarungan dengan ibu saya sangat buruk dan saya terluka dalam prosesnya, kata Isabella kepada Salinger pada November 2020. Dia juga mengatakan, saya memiliki bekas luka di tangan saya. Saya dilecehkan di rumah oleh keluarga saya selama bertahun-tahun. Orang tua saya adalah saksi-saksi Yehova. Dan saya meninggalkan agama ketika saya berusia 14 tahun. Dan pelecehan di rumah memburuk setelah saya berhenti. Tapi tidak dijelaskan secara detail pelecehan apa yang terjadi kepada Isabella Guzman. Jika saya bisa berubah, atau jika saya bisa mengambilnya kembali, saya akan melakukannya, kata Isabella Guzman. Saat ini, pengadilan juga belum mengabulkan permohonan Isabella Guzman untuk kebebasan. Tetapi, ia tetap bertekad untuk segera menghirup udara segar kembali sebagaimana dilaporkan pada Juli 2021 tahun lalu. Begitulah kurang lebih rekonstruksi dari kasus psikopat cantik Isabella Guzman yang sempat viral beberapa tahun lalu. Kami dari Intersemiotik Bedah Kasus undur diri. Stay sane. Salam sastra, salam budaya.